Baik, apa itu gambar perspektif? Gambar perspektif adalah sebuah gambar yang dibuat sesuai dengan pandangan mata oleh manusia. Pandangan manusia biasanya melihat suatu objek benda, apabila semakin jauh maka akan semakin kecil, sehingga gambar yang dihasilkan akan terlihat lebih realistis. Kita lihat di foto ini. Nah, foto ini sebenarnya umumnya bangunan di mana bagian kiri, depan, belakang mempunyai ketinggian bangunan yang sama. Namun begitu kita foto, kelihatan bahwa bagian belakang itu lebih pendek daripada yang depan. Demikian pula bagian sebelah kiri. Nah, termasuk juga foto bangunan ini. Ya, sesungguhnya bangunan ini ya mempunyai ketinggian bangunan yang sama, tetapi seakan-akan kelihatannya bahwa bagian belakang ini lebih pendek, ya, seperti itu. Nah, inilah contoh gambar perspektif tersebut, ya. Nah, apa gambar perspektif? Kata perspektif diambil dari bahasa Italia, yaitu prospettiva, yang berarti gambar pandangan, yakni suatu gambar yang dibuat sedemikian rupa agar terbentuk suatu objek atau gambar dari besar ke kecil dengan menggunakan satu titik hilang dan dua titik hilang. Nah, pada gambar ini adalah contoh dua titik hilang, di mana apabila garis ini diteruskan akan ketemu pada garis yang di bawah ini, teruskan akan ketemu pada satu titik yang hilang, ya. Garis ini dilanjutkan akan ketemu dengan yang di bawah. Demikian pula yang ini terus, nah dia akan ketemu pada satu titik hilang sebelah kanan dan hilang sebelah kiri. Dan garis ini ya sesungguhnya adalah siku-siku. Ya, bangunan ini kan siku-siku, ya. Nah, maka nanti di belakang akan dijelaskan bagaimana kita dalam menggambarkan suatu bangunan secara perspektif. Nah, gambar perspektif itu dipengaruhi oleh sudut pandang. Nah, apa sudut pandang? Manusia memiliki 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang tinggi, normal, dan rendah. Sudut pandang tinggi itu juga sering disebut dengan sudut pandang mata burung, adalah suatu pandangan yang seolah-olah kita melihat objek dari atas. Sudut pandang normal adalah suatu sudut pandang yang seakan-akan melihat objek atau benda dari posisi biasa, yaitu dari arah depan, seperti ini. Ini adalah sudut pandang normal, ya. Dan sudut pandang rendah, yaitu atau sering juga disebut sudut pandang kucing, adalah suatu sudut pandang yang seolah-olah kita melihat objek dari bawah, ya. Seandainya kita berada di bangunan ini, kita melihat atau di bangunan ini, maka melihat bangunan ini kelihatan bagian atapnya. Karena apa? Karena posisi kita berada di sudut pandang tinggi. Namun ketika kita melihat normal, maka bagian atas tidak kelihatan. Nah, ini contoh gambar perspektif satu titik hilang. Nah, sesungguhnya lebar jalan ini di bagian depan ini sama ujung sana itu ya sama lebarnya. Taruhlah lebarnya misalkan 12 meter, ya, maka daerah sana juga 12 meter. Tetapi kelihatan, ya, kalau dilanjutkan maka ini seakan-akan menuju ke satu titik hilang. Itu dinamakan gambar perspektif satu titik hilang. Nah, ini contoh untuk gambar perspektif dua titik hilang yang saya terangkan di depan tadi, gitu ya. Jadi ada dua titik hilang di kanan dan kiri. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu perspektif yaitu bila kita melihat suatu objek dengan mata kita, maka posisi mata, jarak mata dengan objek, dan jarak ya mata ini sama dengan PP juga. PP itu adalah bidang gambar. Nanti lebih lanjutnya yang picture plane ini akan diterangkan di belakang. Kemudian jarak juga mempengaruhi. Jadi ketika mata ini melihat benda ini di sini, maka ya akan terlihat seperti ini.
Tapi ketika mata kita di bawahnya, maka akan melihat seakan-akan lebih tinggi. Ya, seperti itu. Sehingga ada beberapa yang perlu diperhatikan di sini, yaitu ada namanya EL, eye level atau ketinggian mata. Yang kedua adalah ground line atau GL. Ground line ini adalah garis tanah, ini ground line. Kemudian HL, horizontal line atau garis horizon. Garis horizon itu nanti ada lagi ya. Kemudian ada station point, mata kita ya, titik pandang. Kemudian ada vertical measuring line atau VML atau garis ukur vertikal. Kemudian garis ukur vertikal ya. Kemudian vertical measuring point atau titik ukur vertikal. Kemudian ada vanishing point atau titik hilang. Jadi kalau kita tadi ada satu titik hilang ya PP-nya 1. Kalau ada 2 titik hilang, PP-nya ada 2, kanan dan kiri. Yang perlu diperhatikan berikutnya adalah ketinggian garis mata. Pada bidang gambar, tinggi garis mata dan horizon adalah sama. Ya. Sehingga kenapa ketika kita di pantai melihat garis horizontal ini, mata kita cenderung lurus ya, tidak nunduk ke bawah maupun melihat ke atas ya, karena memang itulah garis mata ya, sehingga di bawah garis mata ini masih kelihatan airnya ya, air terus ke daratan, kemudian langitnya juga kelihatan ya, seperti itu. Nah, jika sebuah objek berada di bawah garis horizon, maka bagian atas objek akan tampak. Jadi ketika ini ada benda kotak ya, kemudian berada di bawah garis mata, maka bagian atas cenderung kelihatan. Nah, bila objeknya itu terbagi atas garis horizon, ya, maka bagian atas dan bawahnya tidak kelihatan. Ya. Dan jika objeknya itu di atas garis mata, maka bagian bawah itu akan kelihatan. Nah, yang terpenting berikutnya adalah lokasi bidang gambar ya, atau yang disebut bidang gambar atau picture plane ya. Posisi bidang gambar dalam hubungannya dengan pengamat dan objek mempengaruhi ukuran objek tersebut secara keseluruhan dalam batas bingkai. Ya, tetapi tidak mengubah proporsi atau sudut dari kesan objek tersebut. Untuk membuat tata letak pandangan denah dan perspektif, bidang gambar dapat diletakkan di mana saja yang dianggap paling mudah. Biasanya diletakkan di sudut atau di sisi objek yang dekat dengan pengamat. Ya. Nah, kita lihat, ya, ini adalah melihat pada benda yang sama, namun picture plane-nya atau PP-nya itu yang kita rubah-rubah. Nah, SP ini atau station point, ya, itu adalah mata kita sendiri. Jadi merupakan titik pangkal kelihatan dari benda itu. Ya. Sehingga kalau picture plane-nya ini berada di sini, maka bendanya itu sebesar ini. Ya. Besar ini, selebar ini. Jadi ujung ini kelihatan di sini, ujung yang sebelah kiri ada di sebelah sini. Nah, ketika picture plane-nya itu kita dekatkan ke benda, maka benda itu akan menjadi lebih besar ya. Di sebelah kiri itu ada di ujung sini, sebelah sini, sebelah ini ya. Cenderung lebih besar bendanya. Dan ketika kita dekatkan lagi dengan gambar, nah, maka sesungguhnya inilah besaran bidang yang akan digambar, yaitu menjadi lebih besar lagi ya, ini dan ini. Nah, ini adalah PP-nya ya, atau titik hilang ya. Kemudian bila picture plane-nya kita letakkan di belakangnya ya, maka ya ground line-nya atau batas tanahnya itu berada di belakangnya ya, menandakan bahwa semakin dekat. Jadi pengaruh PP atau picture plane terhadap posisi
daripada gambar ya. Kemudian jarak pengamat ke objek. Jadi jarak antara titik pangkal atau station point mata kita ini menentukan besaran objek yang digambar dan sudut dari bidang yang mengecil dari objek tersebut ya. Jadi ketika jaraknya adalah kurang lebih 6 meter ya, maka dan ketika picture plane-nya adalah menyentuh bidang yang digambar atau bangunan yang digambar, maka besaran benda yang digambar adalah selebar ini. Namun ketika kita jaraknya didekatkan lagi ya, maka bidang gambarnya adalah ini ya, sebesar ini. Dan kalau jaraknya itu menjauh ya, maka bidang gambarnya ini yang kelihatan, selebar ini. Nah, ini adalah berpengaruh terhadap sudut ya, yang semakin mengecil kalau dia semakin jauh ya. Kalau kita bandingkan yang hijau ini sama merah sama kuning, maka sudut besar itu ketika berada pada jarak yang paling dekat ya, sehingga besaran bangunan yang dilihat hampir seluruh pandangan kita itu dipengaruhi bangunan ya. Jadi bangunannya besar sekali ya, sisanya cuma sedikit, sisanya adalah ini ya, yang tidak terlihat ya. Yang ini adalah pandangan mata di luar bangunan. Kemudian yang di sini ya, pandangan mata yang di luar bangunan ya hanya selebar ini saja. Nah, ini adalah ini, jarak ini ya, seperti itu, atau jarak ini. Nah, ketika kita semakin jauh, maka bendanya ya, ini adalah bidang kelihatan kita ya, dan ini bagian yang di luar gambar ya, adalah yang di sini, seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa jarak pengamat ke objek, jarak mata kita ke objek itu mempengaruhi besaran objek yang digambar. Jadi semakin kita dekat, maka benda yang digambar adalah semakin besar ya, semakin jauh ya semakin kecil. Kemudian sudut objek. Sudut objek terhadap bidang gambar menentukan sisi atau sisi-sisi mana dari objek tersebut yang akan tampak ya. Sudut objek tersebut akan menentukan posisi titik hilangnya. Nah, ini ada 3 gambar, yang satu merupakan satu titik hilang tipe ya. Terus ini adalah 2 titik hilang ya. Ya, ini vanishing point-nya 1 titik, ini vanishing point-nya atau VP-nya 2 titik ya. Nah, kita lihat ya, apabila sisi kita berada di sini matanya, bangunannya mungkin di rotasi seperti ini ya, maka bidang merah inilah yang kelihatan oleh mata kita. Ini nggak kelihatan yang belakang ya. Yang akan kelihatan adalah yang ungu ini sama kuning ya, ungu sama kuning. Yang bagian merah bagian belakang nggak kelihatan ya, seperti itu. Nah, demikian pula yang sini. Jadi ketika mata kita atau bendanya kita rolling ke kiri gitu ya, maka sesungguhnya yang kelihatan oleh mata adalah ya sisi-sisi yang kelihatan, yang ketemu pertama dengan mata ya, yang merah dan hijau. Kemudian yang belakang ya nggak kelihatan ya, seperti itu. Nah, menggambar pandangan perspektif satu titik dari denah. Jadi sekarang kita masuk ke bagaimana kita menggambarkan, cara menggambar secara perspektif ya sebuah denah. Misalkan di depan kita ada denah ya, kotak tanah ya, atau denah kotak kayak gini ya, gimana kita gambarnya? Nah, kita misalkan picture plane-nya adalah nyentuh di bidang ini ya, dan
posisinya kita berada di agak ke kanan dikit, tidak di tengah-tengah. Artinya nanti yang kelihatan dari kita itu kan berarti ini lebih luas daripada yang di sini ya. Ya seperti itu. Atau ini tidak di tengah-tengah karena kita berada pada tempat duduk yang lebih ke kanan dikit daripada titik tengah dari objek. Kemudian ketika kita duduk, maka ketinggian station point-nya adalah ya ketinggian mata kita dari lantai atau dari tanah. Ya, inilah horizontal line-nya. Seperti itu. Maka vanishing point-nya adalah berada pada tengah-tengah kita atau di mata kita, ya, nyentuh ke picture plane-nya ya, atau di horizontal line. Nah, ini adalah titik hilang dari gambar perspektifnya. Seperti itu. Nah, jarak antara HL dan GL ya jarak tadi, ya, ketinggian kita duduk tadi dari tanah. Jadi misalkan kita duduknya berapa, 70 cm ya, kita gambarkan jarak ini 70 cm ya, seperti itu. Nah, karena ini adalah tata letak perspektif satu titik, titik hilang tunggal akan langsung berada di depan kita ya, persis di sini, tidak di tengah-tengah ya, karena kita memang agak ke kanan dikit. Tariklah garis-garis dari semua sudut di mana objeknya menyentuh bidang gambar untuk menentukan posisi objeknya di garis dasar ya. Jadi ditarik semuanya. Seperti itu. Nah, kemudian sambungkan titik pangkal yang sudut-sudut bagian belakang denah dengan garis-garis lurus. Sekali lagi bahwa mata kita ini station point-nya adalah titik ujung dari penglihatan, sehingga semua garis ini ya kita tarik ke mata kita. Nah, sehingga bidang yang kelihatan yang ini, karena ini adalah picture plane-nya, nah, maka jarak ini yang kelihatan atau bidang ini ketika ditemukan dengan vanishing point atau VP ya, ini ketemu di sini, nanti diproyeksikan atau proyeksikan ke bawah. Nah, sehingga bidang denah kotak ini ketika kita gambar dengan cara duduk tadi, maka akan kita gambarkan seperti ini. Jarak ini sama enggak? Ya sama. Ya, lebar ini akan sama dengan ini. Ya seperti itu. Ya, karena perspektif. Nah, ini contoh perspektif yang lebih rumit. Jadi ada denah L seperti ini, di mana kita berada pada lurusan bangunan yang L ini, temboknya atau batas tanahnya. Maka dan PP-nya kita taruh di batas dari denah ini. Maka kita gambar ya. Di sini mata kita sebagai station point, di bawah dari horizontal line ini adalah vanishing point-nya atau VP-nya ya. Baru kita tarik semua titik-titik ini ke kita, station point, baru kita proyeksikan ke bawah. Nah, dari sini dilanjutkan ke titik hilangnya. Nah, maka titik ketemu ini, nah inilah denah yang kita gambar ya, seperti itu. Kemudian bagaimana menggambar perspektif dua titik hilang ya. Jadi misalkan ini denah ya, kita berada duduk di kursi dan PP-nya kita dekatkan supaya menghasilkan gambar yang paling besar ya, seperti di depan tadi. Kalau picture plane-nya kita mundurkan, maka gambar akan menjadi lebih kecil ya, seperti itu. Maka ketika kita menggambar dengan dua titik hilang, maka ini adalah sudutnya siku ya, dan ini sejajar ya, kita gambarkan ini sejajar karena sesungguhnya bidang ini ya yang nantinya akan hilang ya, seperti foto yang di depan ya, foto di depan tadi, maka sesungguhnya ini tegak lurus kan ya, tegak lurus yang akan hilang tadi, maka ini sejajar dan ini membentuk sudut siku-siku.
seperti itu. Maka kita gambar horizontal line-nya dulu, kita tentukan ground line atau tanahnya ground line, kemudian HL horizontal line, maka proyeksi dari PP inilah sebagai bidang gambar yang akan kita gambar. Ya, ini turunannya di sini menjadi vanishing point kiri, ini vanishing point kanan, seperti itu. Nah, kemudian titik-titik ujung dari denah ini kita tarik ke station point atau mata kita semuanya. Kemudian yang berpotongan dengan picture plane-nya itu kita proyeksikan ke bawah, ya. Maka nanti akan ketemu ya di ground line-nya ini, kemudian ditarik ke titik ujung atau vanishing point-nya. Nah, ini sebenarnya kurang satu lagi ya, ditarik ke sini. Nah, ini ketemu titik, maka titik itu menjadi bagian belakang ya. Kalau ditarik ini juga hilang, ini juga hilang, akan ketemu titik, maka denahnya akan kelihatan seperti ini ya. Nah, ini ya, tarik satu lagi, ketemu ke bawah, nah, maka ini menjadi denah yang kita gambar dengan dua titik hilang. Kemudian menggambar pandangan perspektif denah dan tampak ya, dua titik hilang. Ini denahnya tadi, kemudian picture plane-nya kita dekatkan dengan denah supaya menghasilkan bidang gambar yang paling besar ya, seperti itu. Kemudian kita tentukan GL-nya, kemudian horizontal lainnya adalah setinggi kita duduk ya. Kemudian taruhlah tampaknya adalah bangunannya kotak ya, di mana kita mungkin berada pada ketinggian sini gitu ya. Kemudian kalau misalkan bangunnya lebih tinggi lagi ya nggak apa-apa, kita ikutin bangunan setinggi apa ya. Tetapi sesungguhnya yang kita lihat itu adalah ya yang di depan mata ini ya, ketinggian bangunannya itu berapa. Kalau kita duduk 90 cm ya udah, ini yang di bawah ini kita ukur 90 cm ya, seperti itu. Ini 90 cm. Nah, berikutnya kita tarik semuanya yang berpotongan dengan PP ini kita proyeksikan ke bawah lagi ya, ini sama ini dengan ini, belakang juga. Nah, ini ketemu. Nah, baru yang tampaknya ini ya, misalkan bangunannya berapa senti gitu ya, misalkan 1 meter, ya udah, kita karena kita duduk di 90 cm maka tinggal 10 cm di sini. Nah, baru ini juga nanti yang akan diteruskan ke titik hilang. Ketika diteruskan ke titik hilang, maka jadilah bangunan itu seperti ini. Ya, ini menandakan bahwa ya memang bangunan ini nggak tinggi-tinggi amat ya. Jadi cuman selisih sedikit dari mata kita melihat ya horizontal lainnya. Jadi kalau kita duduk 90 cm tadi barangkali, nah ini mungkin bangunannya cuman ya 1 meter atau 100 meter 10 cm lah gitu. Jadi bukan yang 3 meter. Nah, kalau 3 meter ya di sini seperti itu. Nah, kemudian contoh lain ya untuk perspektif denah dan tampak. Bila ada suatu denah seperti ini, di mana mungkin kotaknya itu lebih pendek dari kita duduk ya, lebih pendek daripada kita duduk. Jadi mungkin ini bukan denah ya, mungkin apa ya, ada bangunan kotak gitulah yang lebih pendek dari kita duduk ya. Jadi misalkan kita duduk tadi ketinggiannya 90 cm, barangkali ini nggak sampai 90 cm. Nah, maka kita tentukan paper plane-nya, PP-nya di sini, picture plane ya. Kita tarik ke kita, tentukan bahwa ini siku-siku ya, sehingga ini adalah sejajar. Kemudian yang berpotongan dengan picture plane-nya kita proyeksikan ke bawah semuanya, kena yang horizontal line, ini ground line-nya. Nah, maka kita tentukan tingginya berapa tadi. Nah, ini menandakan bahwa benda ini atau barang ini
berada di bawah horizontal line ya, sehingga bagian atasnya kelihatan, atau pandangan kita berada pada titik yang tinggi tadi ya, seperti itu.